Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Coba gini, Nabi Muhammad umur berapa nih kalinya? 63. Nabi Muhammad dilahirkan hari apa? Senin. Dapat wahyu Senin. Kemudian lahir Senin, hijrah Senin, dapat wahyu Senin, ibadah haji Senin, wafat Senin. Nabi Muhammad ibadah haji itu tahun 632 Masihiyah. 632 Masehi atau Masihiyah, 10 Hijriah. Berarti usianya 52 tahun, ya kan? Kan hijrah itu berapa umurnya? 52. Ya kan? Isra Mi'raj 53. Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji itu tahun 632, berarti tahun 10 kenabian. Ya. Dan namanya Nabi itu hajinya Haji Qiran. Di Madinah beliau itu masih tanggal 10, kemudian dia berangkat ke Zulhulaifah, Zid Ali, kemudian langsung ke Mekah. Nah, ke Mekah tanggal 8 beliau hari Tarwiyah langsung berangkat ke Padang Arafah. Ya. Pas maghrib. Kan kita berangkat maghrib. Di Jembatan berangkat. Pagi-pagi jam 7 jam 8 beliau berpidato. Nah, ini dia, pidato luar biasa. Itu namanya haji wada. Begitu pidato, di tengah-tengah umat 140.000 ya jemaah, 140.000 waktu itu. Nah, udah banyak orang berarti ya. 140.000 di hadapan jemaah. Apa yang ditekankan oleh Nabi dalam ceramahnya itu, dalam pidatonya itu, ini saya ambil intinya. La nabiyya ba'di. Sesudah saya nabi, tidak lagi nabi. Nah, itu pesan Nabi. Sesudah saya ini nabi, tidak ada lagi nabi. Hanya ketika di dunia ini masih ada orang percaya dengan adanya nabi, itu dia nggak tahu sejarahnya tentang masalah haji wada. Gitu ya. Makanya orang sebut la nabiyya ba'da ini. Kalau kan kebukuannya mati ya. La nabiyya ba'da. Tidak nabi sudah saya. Itu memang benar itu haji wada. Ya. Yang kedua, jangan sekali-kali kamu ninggalin ibadah sholat. Karena sholat perintah Allah, bukan perintah saya. Gitu kan? Dan Allah mengatur dengan sholat apa tujuannya, surga, mengisi surga. Kau puasa bukan perintah saya, perintah Allah, ya kan? Terus banyak. Sampai yang paling terakhir nih, yang paling penting banget di tengah-tengah kita nih, sebagai kaum bapak, sebagai kaum laki-laki, apa katanya? Ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Itu wajah wada itu. Apa artinya? Nabi nyebutnya bukan sahabat, ayuhan nas. Di depan 140.000 orang. Ayuhan nas, ittaqullah fin nisa. Takutlah kamu tentang perempuan, tentang istrimu. Fa innakum akhadtuhunna bi amanatillah. Kamu jadikan dia istrimu itu kena amanah Allah. Istri amanah tuh istri. Namanya amanat diapain tuh? Dijaga baik. Itu amanat itu. Amanat. Jadi perempuan itu posisinya betul-betul diangkat oleh Nabi. Derajatnya diangkat oleh Nabi. Hari ini juga perbuatan jahiliyah tidak berlaku, gitu kan ceramahnya panjang tuh. Darah kamu haram untuk saling membunuh, zolim tidak ada. Hari ini ceramah Nabi. Ya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Engkau halalkan tuh istrimu, kehormatan di situ kau ada nama Allah. Kan kita kalau nikah nyebut nama Allah ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Ankahtuka wa zawatuka fulana binti fulan. Ego taklik tuh. Nama Allah di bawah-bawah itu.
Ya, benar. Nama Allah dibawa bawa. Makanya kita wajib itu haji wada itu. Baru turun tuh al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Umar nangis, Umar. Kenapa nangis? Al-yawma hari ini. Hari ini soalnya apa? Lil ahli zikri. Lil ahli zikri. Hari ini. Al-yawma hari ini. Akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan yang Muhammad buat kamu agamamu. Wa atmamtu nikmati. Aku cukupkan buat kamu nikmatku. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati. Wa raditu lakumul islam madinah. Aku ridho Islam jadi agama. Haji wada itu terakhir itu ayat terakhir diturunkannya di Masya di Arafah ketika Nabi wukuf ceramah. Ya kan kalau kita wukuf pada Arafah kan ceramah bagian ya. Kita dikasih wakil, siapa wakilnya kiai mana gitu, ceramah pas jam terbit matahari ceramah gitu. Tapi sampai luar biasa masalah. Makanya Umar nangis. Kenapa? Karena merasa bentar lagi Rasulullah benar meninggal dunia. Rasul lama lagi hari Senin. Berangkatnya Sabtu dari Madinah sampai ke Mekah. Ketika berangkat ke Madinah dan Mina itu Senin sampai wafatnya Senin. Kalau bukan sutradaranya Allah mana mungkin Senin ya kan? Nggak ada itu di dunia ini. Cuma Nabi Senin sampai wafatnya Senin, hijrahnya Senin, nerima wahyu Senin ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tuntun, kita sanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini diajarkan oleh beliau gitu. Ya. Beliau ini nikah itu kan 234 perintah Nabi ngikut Nabi Muhammad ya kan, gitu kan para kata dalil ya. Nikah 234 itu ngikut Nabi Muhammad. Jangan disamain. Nabi Muhammad itu istilah air laut. Kalau kita istilah air kendi, air ceret. Muatnya 14. Air ceret 14 muatnya bila mana kejatuhan tai sama kotoran cecek. Bisa nggak diminum? Mutanajis nggak bisa diminum, haram diminum, bersuci juga haram. Kenapa? Mutanajis, air yang kejatuhan najis. Nabi Muhammad ibaratnya laut, jangankan kotoran cecek, sapi 1000 mati di laut, tenggelam di laut, jadi bangkai nggak akan mutanajis. Itu artinya apa? Nabi Muhammad itu walaupun 11 isinya luar biasa adil, kita enggak adil gitu. Jadi jangan disimpang, wah itu kan sunnah Nabi Muhammad gitu ya. Tapi siapa dulu orangnya gitu kan? Gitu. Ini yang Muhammad itu ibarat laut yang enggak ada airnya itu enggak bisa kena najis sebanyak apapun. Kalau kita itu istilahnya air kendi. Begitulah kata ibarat dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Habib Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Begitu beliau mengatakan. Jadi beliau ceramahnya cakep banget, luar biasa itu di Haji Wada itu. Tahun berapa? 632 Masihiyah atau Masih. Jadi 10 tahun sesudah Nabi usianya berarti kurang lebih 62 tahun. 63 wafat gitu. Paham ya? Kiron Nabi Muhammad ya. Kiron. Jadi kiron itu gini, kalau kita ini Indonesia tamatu. Tamatu artinya umroh dulu baru haji. Habis tawaf, sa'i, tahalul, pakai baju batik. Nabi enggak, orang masuk tanggal 10 hari masih di Madinah, kemudian berangkat pakai onta, ya namanya uswah ontanya sampai Mekah, kemudian berangkat tanggal 8, beliau sampai Mekah itu tawaf, sa'i enggak tahalul, tawaf, sa'i enggak tahalul, tinggal di tempat, kemudian enggak tawaf lagi, enggak tawaf lagi. Kenapa? Nunggu wukuf di padang Arafah, itu bedanya. Selalu pakai ihram. Nah kalau kita Indonesia datang dari maktab tawaf, sa'i, tahalul, selesai pakai baju. Yang perempuan sekarang pakai kacamata, pakai tudung tikar, selfie di pasar gitu kan. Kenapa? Karena pakainya bebas gitu. Benar ya? Tamatu aja senang-senang gitu. Senang-senang kan tamatu hatinya. Biar mana senang-senang. Begitu sampai pakai ihram, kemudian tawaf, sa'i, kemudian kita tahalul cukur rambut.
pulang bebas buka ihram pakai celana kayak batik nggak akan ke pasar foto-foto. Nah ya kan, coba Pakistan, Afghanistan, Turkistan, pokoknya yang nama Tantan itu semua pakai, makanya kalau nggak ifrod ya kiron dia, ifrod atau kiron, karena haji 3 ada tamatu, ifrod dan kiron, gitu ya. Jadi kita jarang kiron, jarang. Kenapa? Kita nggak kuat, sebenarnya jaga dirinya, jangan nyisir, nggak makan minyak wangi, wah selama itu nggak boleh dekat dengan bini, ya kan? Boleh dikit dekat, boleh, cuman nggak boleh melakukan apa-apa, gitu kan. Nah, kalau kita kan sampai di Mekah, selasa tahalul, pada minta kamar, ya ini kamar siap kosong, nggak, gitu kan? Tahalul, kan? Aduh, ya Rasulullah, begitulah. Itu jadi di sini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya mengikuti apa yang disampaikan beliau di kala haji wada. Wada itu pamitan, haji wada pamitan ya namanya itu ya. Mudah-mudahan ya walaupun singkat apa yang saya terangkan tadi itu dapat dicerna oleh kita bahwa Nabi itu pesannya wanti-wanti dalam ceramahnya di Padang Arafah gitu. Jahiliyah hilangkan, gitu kan? Salat jangan ditinggalkan, puasa jangan ditinggalkan. Kemudian kita harus jangan saling menjolimi Nabi. Dan kemudian kita harus berbuat baik kepada bini kita, istri kita. Kenapa? Karena itu amanah Allah. Luar biasa itu, masya Allah. Diangkat derajatnya perempuan itu. Alhamdulillah, masya Allah. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Terus wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doa itu, ya Allah jadikan kami ini 2 orang yang pasrah diri. Beliau dengan putranya. Kan dari Nabi Ismail ke Nabi Ishak kan 14 tahun. Wa basynarnahu bi Ishaqa nabiyya minas sholihin. Itu sesudah Nabi Ismail 14 tahun. Jadi anak pertama Ismail, ya kan, Nabi Ismail kemudian Ishak. Ishak itu ketika udah 14 tahun. Kalau Ismail anak pertama itu kan dua-duanya soleh. Wa min dzurriyyatina, dan ya Allah jadikan termasuk anak cucu kami umat muslimatalak, yang pasrah, yang menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad. Makanya kana Ibrahimu abal millati wa kana Muhammadun abar rahmati. Ibrahim adalah bapaknya agama, Nabi Muhammad adalah bapaknya rahmah. Gitu.